saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, bagi para pencinta olahraga sepak bola, ada yang ingin saya sampaikan. Bagi orang-orang yang mengkritik naturalisasi, ada sejarah yang kalian harus tahu sebelum kalian kritik sepak bola Indonesia. Bangsa Indonesia ini bangsa besar, bangsa yang cukup termasyhur di dunia. Tapi untuk sepak bola, bangsa Indonesia ini udah lama diinjek-injek, direndahkan. Karena apa? Karena memang dalam sepak bola bangsa Indonesia ini tim nasionalnya itu seperti tim kelas 3, bukan tim kelas 2. Kenapa saya bilang begitu? Tahun 80-an, tahun 70 ke 80, saingan Indonesia ini di Asia itu banyak. Tapi di Asia Tenggara hanya Thailand dan Myanmar. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 4 tahun, 40 tahun. Banyak rencana, banyak program Indonesia ini ingin mengembangkan sepak bolanya dari mulai Primavera atau yang lain-lain. Tapi yang kita harus ketahui, karena ini fakta, Kamboja, Laos, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina, mereka itu enggak terlalu gembar-gembor, enggak terlalu punya cita-cita dikobarkan setinggi langit, enggak. Tapi mereka itu mengembangkan sepak bolanya dengan pasti. Kalau Indonesia tuh terlalu banyak slogan. Indonesia ini sepertinya bercita-cita ingin berlari untuk mengejar prestasi, lari dengan cepat untuk maju. Ternyata apa? Selama 40 tahun, 50 tahun, lari di tempat, nggak kemana-mana, ya begitu aja, begitu terus. Dari passing, dari kontrol, dari kecerdasan bermain secara tim atau secara individual, nggak berkembang gitu-gitu. Lari, wah cepat ternyata lari. Lihat Vietnam, Singapura, mereka nggak berlari. Mereka jalan mungkin seperti Malaysia, jalan lambat. Tapi jalan 10 tahun, 20 tahun, satu langkah, dua langkah, maju ke depan. Lihat Vietnam jalan langkah selangkah, tapi tetap step-stepnya maju ke depan. Makanya akhirnya Indonesia bisa dikalahkan. Laos, Kamboja, itu nggak jalan, itu ngesot. Tapi ngesot itu lebih pasti karena maju ke depan daripada gayanya lari. Kita mau lari, pas lihat 40 tahun lari di tempat, nggak maju, kadang-kadang mundur malah. Maksudnya gini loh, ini Indonesia, saya ingin kasih tahu, ayah saya ini pencipta buku untuk teknik spektakuler football. Jadi yang mana sudah banyak perjuangan yang diusahakan, hanya kurang beruntung. Tapi ilmu ini saya ingin sampaikan kepada masyarakat yang ingin berlatih sepak bola. Itu kemampuan tendangan spektakuler untuk setiap pemain profesional itu harus punya. Kenapa? Karena itu harta kalian. Kalau kalian nggak punya teknik tendangan spektakuler, artinya selesai. Tapi dasarnya tetap, yaitu dia juggling, passing, kontrol, kecerdasan dalam melihat ruang, dalam mencari posisi. Dan banyak sekali pemain kita ini benar-benar nggak berkembang. Karena apa? 10, 20 tahun, 30 tahun masih begitu aja. Kalau minta bola, itu harusnya nggak perlu. Cukup kode aja. Oper ke depan apa ke belakang, kode. Jangan kan atau diserobot dari belakang. Itulah dia, makanya sepak bola modern itu lebih penting kecerdasan dalam
passing, dalam kontrol, dalam shoot. Kenapa? Karena kita main bagus, banyak gocek, kalau nggak jadi gol percuma gitu. Jadi untuk yang pengkritik sepak bola naturalisasi itu kita anggap ya dia mungkin nggak tahu atau agak bego atau memang sok pinter. Kenapa? Karena standar pemain-pemain naturalisasi ini itu standar yang paling mendasar apa? Passing, kontrol, timing untuk passing itu penting. 1-2, 1 sentuhan, 2 sentuhan, 3 sentuhan, kadang-kadang dribble sekali 2 kali dribble. Tapi yang lebih penting adalah timing yang tepat untuk mengoper atau masuk kepada gawang lawan, yang dimana diincer itu ujung gawang gitu. Jadi kalau pemain Indonesia itu kebanyakan selama 40 tahun kita lihat nyerang dari bawah nih, capek-capek nyerang sampai depan, ketangkep, keluar. Jadi sia-sia kita tuh kalau kayak orang ini tuh nggak pernah puas. Kenapa? Karena memang dari awal permainan itu nggak pernah bisa menyelesaikan. Permainan bisa boleh kita tertekan atau bertahan, tapi ada satu hal yang penting. Apa? Mencetak gol. Kalau nggak bisa mencetak gol, selesai. Mau kamu pinter, mau kamu hebat, kalau nggak bisa cetak gol, ya selesai. Makanya itu saya jelaskan, Indonesia ini punya warisan disebutnya spektakuler total teknik football, di mana dalam sistem permainan ini dari kiper sampai striker harus bisa cetak gol. Seperti itu. Ya untuk saat ini sekian dulu, terima kasih banyak ya. Kalau yang